Selamat datang di alur cerita Donghua. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe. Cahaya pedang prasejarah yang padat, seperti 1000 anak panah, beberapa kali lebih cepat dari Tan Yun, dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, meledak ke arah punggung Tan Yun. Kekosongan kacau 400 kaki di belakang Tan Yun, ketika angin bertiup, titik cahaya hitam menyilaukan seperti bintang. Segera, bintik-bintik hitam itu tiba-tiba mekar dan berubah menjadi pusaran air dengan diameter 300 kaki. Pusaran air itu sehitam tinta dan sedalam jurang. Kekuatan kematian hitam di pusaran air jurang perlahan-lahan berputar, dan seekor paus yang menelan kekuatan merobek seperti bulan menyebar, menelan 7000 sinar pedang agung. Bum-bum. Saat segenggam pedang liar hancur dengan cepat dari jurang kematian, Nangong Yukin, yang terbang dengan pedang, tiba-tiba berhenti, butiran keringat menetes di wajah putih pucatnya. Darah menyembur keluar dari mulutnya, hidung dan telinganya dipenuhi gumpalan darah, matanya ternoda darah, air mata bercampur darah. Pada saat ini, 7000 ilmu pedang yang asli akhirnya menghancurkan jurang kematian, hanya menyisakan ratusan dari mereka yang berduyun-duyun ke arah Tan Yun yang tak terhindarkan. Tan Yun berbalik dan berteriak dengan suara serak, air mancur cahaya. Bas, bas. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, ratusan pedang agung bersinar seperti melihat dinding pedang dengan darah yang disemprotkan, dan kabut darah melewati Tan Yun. Krek, krek, suara tulang retak terdengar hampir bersamaan, dan pipi, leher, dada, dan kakinya tertusuk. Tulang kakinya patah, hanya otot dan otot yang terhubung, membiarkan kakinya menggantung di tubuhnya. Beberapa tulang rusuk di dada kiri dan kanannya patah, dan darah menusuk dari punggungnya. Tan Yun jatuh ke dalam kegelapan, dan dia jatuh ke dalam kehampaan menabrak platform tinggi. Darah yang muncrat dari lusinan lubang di sekujur tubuhnya, berkumpul di platform tinggi, tampak sangat mengerikan. Tan Yun menggeliat keras di genangan darah, sangat lambat dan perlahan, dia tiba-tiba merasa sangat lelah dan ingin beristirahat. Ada kegelapan tanpa akhir di depan matanya. Ini adalah sumber cahaya yang akhirnya digunakan Tan Yun. Dia tahu bahwa jurang kematian tidak dapat menahan kekuatan Nangong Yukin setelah lapisan ketujuh dari seni pedang berharga, dan dia pasti akan menderita kerusakan parah. Karena itu, ketika dia ditembus oleh pedang yang dominan, dia menggunakan kartu truf terakhir yang menyelamatkan nyawa, air mancur cahaya. Pada saat ini, pancaran cahaya menyelimuti Tan Yun, dan berdasarkan kecepatan pemulihan Tan Yun 10 kali lipat, itu meningkat 11 kali lipat. 110 kali kecepatan pemulihan, lalu pertahankan dan kembangkan vitalitas Tan Yun yang memudar. Aku akan berdiri, aku akan membunuhnya, kalau tidak aku akan dibunuh olehnya. Tan Yun, kehabisan semua kekuatannya, menoleh ke samping, dan menempelkan pipi kirinya di atas meja. Tak berdaya, tidak ada lagi kekuatan. Serangan lemah dan menyakitkan datang dari langit. Setelah menderita serangan balik, Nangong Yukin jatuh dari pedang terbang, 3 kaki jauhnya di samping Tan Yun. Dia menyentuh pipinya di tanah dan menutup matanya yang berdarah. Darah mengalir keluar dari giginya, meninggalkan kepalanya dalam genangan darah. Wajah pucatnya penuh dengan rasa sakit yang luar biasa. Mengenakan gaun merah muda, dia tampak seperti malaikat yang jatuh ke dunia dan hampir mati. Indah, pedih. Detik berikutnya, wajahnya menjadi tenang, napasnya menghilang. Pada saat ini, Tan Yun tidak tersenyum. Tidak ada senyum sama sekali. Dia akan pecah, memperhatikan wajah Nangong Yukin, perasaan deja vu, seperti gelombang kesedihan, menelannya. Hatinya gemetar, dan tubuhnya gemetar. Ketakutan yang tak dapat dijelaskan langsung memenuhi hatinya. Hatinya seperti teriris pisau, tidak tahu kenapa, dia takut kehilangan musuh yang sangat familiar di hadapannya. Kesedihan membuatnya meneteskan air mata,
dia menangis dalam kebingungan. Jangan mati, jangan mati. Tan Yun tersedak, dan dengan gemetar mengulurkan tangan kanannya yang berdarah, mencoba menarik Nangong Yukin ke sisinya untuk mendapatkan kembali vitalitasnya di pancuran cahaya, tapi dia meregangkan tubuhnya, terjatuh, satu kaki dari Nangong Yukin. Tan Yun ingin berjuang untuk bangun, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Jangan mati, tolong bangun dan beritahu aku. Kenapa aku merasa sedih saat melihatmu? Tan Yun seperti anak hilang yang tidak bisa menemukan rumah. Untuk pertama kalinya, dia melolong. Menangis. Dia terengah-engah, sakit hati sulit bernapas. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Terlepas dari keselamatannya sendiri, dia mengangkat formasi pedang besar Hong Meng, dan segera, air mancur cahaya menghilang. Dia lebih suka melepaskan perawatan mata air cerah, dan membiarkan Nangong Yukin dirawat sesegera mungkin setelah ditemukan. Ketika di platform tinggi, Tan Yun dan Nangong Yukin muncul dengan mengerikan di hadapan semua orang. Zhuge Yu mengeluarkan panggilan sedih, air mata mengalir seperti air, Kiner. Orang suci, oh, pada saat ini, 200 murid Istana Jiwa berpikir bahwa Nangong Yukin akan membunuh Tan Yun tanpa cedera, tetapi ketika mereka melihat Nangong Yukin terbaring diam di genangan darah, mereka terkejut dan sedih. Tan Yun, Zhong Wuxiao mengeluarkan teriakan keras, dia bergegas ke platform tinggi dengan panik, sebelum dia muncul di depan Tan Yun, sosok Tantai Xuanzong melintas, menghalangi Zhong Wuxiao, dengan keras berkata, jangan sentuh dia sangat buruk sehingga jangan menyentuhnya. Wow, Master Sekte, tolong bantu dia. Zhong Wuxiao berlutut di depan Tantai Xuanzong, terus-menerus bersujud, darah menetes di dahinya. Adik, jangan khawatir, gurunya adalah alkemis suci, dia pasti bisa menyelamatkan Tan Yun. Sosok Tang Xinying melintas, dan dengan cepat membantu Zhong Wuxiao berdiri. Kakak, Zhong Wuxiao menangis, dan jatuh ke pelukan Tang Xinying. Kakak, aku benar-benar tidak bisa kehilangan dia, aku benar-benar tidak bisa. Jangan khawatir, dia adalah orang yang beruntung, dia akan baik-baik saja. Ketika Tang Xinying menghibur Zhong Wuxiao, Gongsun Ruoxi memandang Tan Yun, sangat gelisah, dalam hatinya. Dan murid-murid divisi Pil dan murid tukang Huang Fu Shengzong, mata mereka merah. Kakak, Nangong Ruxue berlutut di samping Nangong Yukin yang berdarah, menangis. Zhuge Yu dengan gemetar menjelajahi indera spiritual, memasuki tubuh Nangong Yukin, dan menemukan bahwa jantungnya telah berhenti berdetak. Kiner, muridku yang baik, kamu telah mati seperti ini, bagaimana aku menjelaskan kepada ayah dan ratu? Zhuge Yu patah hati, menangis. Dia tidak tahu mengapa Nangong Yukin telah berlatih sutra kenaikan jiwa ilahi, dan dapat meningkatkan kekuatannya ke tingkat kedua dari alam pemurnian jiwa dalam waktu singkat, dan juga berlatih seni pedang tanpa nama. Nangong Yukin, sebagai putri tertua dari dinasti Nangong, ibunya memberikan kepada Zhuge Yu dalam keadaan koma. Sekarang, jika kematian Nangong Yukin sampai ke telinga dinasti Nangong, itu tidak akan baik-baik saja. Kakak, Nangong Ruxue memegang Nangong Yukin yang lembut di tangannya, dan menangis. Tantai Xuanzong, Zhuge Yu tiba-tiba berbalik, menunjuk dengan marah pada Tan Yun yang sekarat di pelukan Tantai Xuanzong, dan meraung seperti wanita gila, berikan dia padaku, aku akan membunuhnya. Kentut, Tantai Xuanzong sangat marah. Tan Yun dan Nangong Yukin bertempur mati-matian. Nangong Yukin terbunuh. Itu hanya kesalahan karena kemampuannya yang lebih rendah. Tantai Xuanzong, biarkan aku memberitahumu. Suara Zhuge Yu serak, matanya berkobar, bahkan jika kamu memberikan Tan Yun kepadaku, itu mungkin tidak dapat menenangkan kemarahan guru suci Nangong. Ngomong-ngomong, Tan Yun adalah milikmu, dan Huang Fu Shengzongmu tidak bisa menyingkirkan hubunganmu. Jika Tuan Suci Nangong mengirim pasukan untuk menangani Huang Fu Shengzongmu, istana keabadian jiwaku pasti akan mengikuti.
Saat itu, kamu akan menunggu untuk kehancuran sektemu. Nangmong Ruksue melepaskan tangan Zugeyu, menggelengkan kepalanya, dan terisak, saya mengerti kebaikan Tuan Istana. Saya tidak akan meninggalkan Huang Fusengzong. Tuan saya memperlakukan saya dengan sangat baik. Sen Subing sangat tersentuh oleh kata-kata Nangmong Ruksue. Pada saat ini, Tan Yun dalam pelukan Tantai Xuanzong membuka matanya dengan susah payah, dan dia menatap Zugeyu. Wajahnya penuh darah, dan dia tidak bisa melihat ekspresinya. Dia hanya mendengar suaranya yang lemah dan gemetar, saya akan membantu Anda. Saya punya cara untuk menyelamatkannya, tetapi Anda harus menjanjikan satu syarat kepada saya. Mendengar bahwa Nangmong Yukin dapat diselamatkan, Zugeyu gemetar karena kegembiraan, yah, katakan. Selama kamu bisa menyelamatkannya, jangankan hanya satu syarat, 100 pun aku setuju. Oke, saya punya 2 syarat. Tan Yun gemetar, pertama, masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan Huang Fusengzong. Saya berjanji. Zugeyu sangat bersemangat sehingga dia menggunakan kata, aku, alih-alih, Tuan Istanaku. Kedua, perjanjian perjudian harus diperhitungkan. Izinkan kami murid abadi Huang Fusengzong untuk berpartisipasi dalam medan perang para dewa dalam 100 tahun percobaan. Oke, aku juga setuju. Katakan padaku bagaimana cara menyelamatkan Yukin. Zugeyu mendesak dengan keras. Tan Yun tiba-tiba menutup mata, dan dia menjadi lemah dan berkata, dia membakar 3 jiwa dan 7 jiwa. Menurut saya, ada pil-pil kondensasi jiwa di kotak obat nomor 188 di lantai 12 dinding. Kamu bisa mempercepatnya, kamu bisa melindunginya, 100 hari dari kematian. Suara Tan Yun menjadi semakin kecil. Lalu, selanjutnya, Zugeyu cemas, dan sosoknya melintas, ketika dia datang ke Tantai Xuanzong, dia ingin meraih Tan Yun. Nona Bao, apa yang ingin kamu lakukan? Tantai Xuanzong mundur selangkah, dia juga terluka parah, bicaralah dengan tenang. Ketika Zugeyu hampir menjadi liar, bibir Tan Yun menggeliat, dalam 100 hari, pastikan untuk memberinya, pil Zun kelas atas, pil jiwa Gui Yuan. Ingat, itu pasti jiwa pil Gui Yuan. Tidak ada pil lain, jika tidak, dia pasti akan mati. Petik 2. Sebelum dia selesai berbicara, Tan Yun mengalami koma. Setelah Zugeyu mengambil catatan itu, dia buru-buru menatap Ruyan Wuji, Master Sekte Ruyan, ayolah. Cepat berikan pil pengumpul jiwa kondensasi jiwa kepadaku. Oke, Master Sekte ini akan memberikannya. Ruyan Wuji mengorbankan tembok tinggi dari cincin Qian Kun tanpa ragu-ragu, dan mengeluarkan pil pengumpul jiwa dari kotak obat nomor 188 di baris ke-12. Zugeyu buru-buru memasukkan pil itu ke mulut Nangmong Yukin. Pada saat ini, Ruyan Wuji diam-diam mengatakan itu sangat disayangkan. Dia menginginkan kematian Nangmong Yukin. Dengan cara ini, dinasti suci Nangmong dan istana jiwa akan menyerang Huang Fusengzong. Jika mereka berdua kalah, sekte abadi mereka sendiri dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Pergi jauh ke selatan, mengubah dinasti suci Nangmong menjadi dinasti suci abadi, menghancurkan istana jiwa sepenuhnya, dan kemudian menduduki Huang Fusengzong. Pada saat itu, pegunungan hukuman surgawi akan menjadi satu-satunya miliknya, dan juga dapat mengontrol pintu masuk ke ngarai meteorit dan medan perang para dewa. Sangat disayangkan bahwa orang tidak sebaik surga, dan Tan Yun benar-benar tahu cara menyembuhkan Nangmong Yukin. Tentu saja dia tidak ingin memberi Zugeyu pil kondensasi jiwa, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Jika Anda tidak memberikannya, Nangmong Yukin sudah mati, bukankah itu terkait dengan diri Anda sendiri? Berikan jika kamu ingin memberikannya. Ruyan Wuji diam-diam berkata, Nangmong Yukin, sebagai orang suci dari istana abadi, cepat atau lambat akan menjadi penguasa istana. Hehe, Tuan belum menemukan cara untuk membuatnya menjadi wanitanya, putraku, seperti istana peri,
cepat atau lambat menjadi milikmu Cener. Memikirkannya seperti ini, Ruyan Wuji merasakan banyak kenyamanan, dengan senyum percaya diri di bibirnya. Master Ruyan, saya ingin segera membawa Yukin kembali ke Istana Jiwa, dan juga meminta Anda untuk memerintahkan seseorang untuk mengirim kami keluar dari alam rahasia abadi. Setelah itu, Zugeyu mengeluarkan perahu roh dan membawa Nangong Yukin di atasnya. Kemudian, dia memerintahkan keempat tetua dan murid untuk naik ke perahu roh. Oke, tidak masalah, Master Sekte ini secara pribadi mengirimkannya. Ketika Ruyan Wuji menjawab, Tantai Xuanzong telah mengeluarkan perahu roh dan membiarkan 8 kepala dan murid menaiki perahu roh. Setelah dia sendiri yang membawa Tan Yun di atas kapal roh, dia dengan lembut menempatkan Tan Yun di atas kapal roh dan memasukkan 3 pil ke dalam mulut Tan Yun. Zhong Wu Xiao berdiri di samping Tan Yun dengan bunga pir di wajahnya, berdoa agar Tan Yun segera pulih. Tepat ketika Ruyan Wuji akan ke perahu roh untuk mengirim Zugeyu, tiba-tiba, teriakan panik datang dari langit, Tuan Sekte, ada kabar buruk. Sesuatu telah terjadi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.